Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah statement dari seorang Rois Am sebagai pernyataan yang inkonsisten ketika beberapa saat yang lalu itu menjadi polemik. Pernyataannya yang mengatakan bahwa klan Ba'alawi hari ini sedang difitnah. Nasab para Habib di Indonesia sedang mendapat serangan. Dan dalam hal ini, serangannya lebih ke hal-hal yang mudorot, tapi bukan kepada bagaimana diskursus yang ilmiah mengenai nasab klan Ba'alawi berdasarkan tesis Kiai Haji Maduddin. Tapi kalau kita bisa cermati lagi, bagaimana pernyataan beliau, Kiai Haji Miftahul Akhyar ini, waktu awal-awal menanggapi tentang polemik nasab klan Ba'alawi. Nah, coba kita review kembali pernyataan yang awal. Makanya tadi saya sebut apakah ini pernyataan yang inkonsistensi dari seorang Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kita review videonya. Kita semangati untuk terus menggali ilmu. Karena ilmu itu bukan karena melihat keturunan. Ya, bukan karena nasab seperti saat ini sedang ribut masalah nasab. Ya. Nasab-nasab habaib sekarang dipertanyakan. Saat sekarang ini ya, Rasulullah mengingatkan sebenarnya. Mengingatkan. Man amaluhu lam yarfa nasab. Siapa yang lemah, ya, siapa yang tidak punya semangat, kendor di dalam menggali ilmu, amalnya tidak meniru amalnya para datuk-datuknya. Man batta'a bihi amalu lam yarfa bihi nasab. Nasabnya tidak punya arti. Ya. Jadi nasab tidak menentukan. Tapi bagaimana istihad, juhud dan istihad kita? Siapapun. Nah, itu tadi pernyataan awal dari Kiai Haji Miftahul Akhyar ketika awal-awal merespon mengenai polemik nasab klan Ba'alawi. Tadi di awal saya bilang bahwa apakah ini sebuah inkonsistensi dari seorang Rois Am? Apakah ini juga ada kepentingan-kepentingan pribadi Kiai Haji Miftahul Akhyar kepada para habaib? Karena mungkin saja ada ikatan emosional atau kepentingan yang lain. Tapi kalau menurut beberapa pihak, justru pernyataan Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan beberapa saat yang lalu sebelum audio yang saya putar tadi, yang akhirnya menjadi polemik bahwa diklaim itu Kiai Haji Miftahul Akhyar sekarang Ba'alawi, beliau mendukung klan Ba'alawi dan lain sebagainya. Tapi beberapa pihak menyatakan bahwa ini justru baik. Ini justru memantik kembali agar diskursus mengenai polemik nasab klan Ba'alawi ini tetap berlangsung, tapi dengan metode-metode yang sifatnya itu adalah benar-benar edukasi, bukan provokasi. Nah, kalau kita bicara provokasi, sebetulnya yang memframing tentang polemik nasab klan Ba'alawi ini justru dari kelompok Ba'alawi sendiri, bahwa penggiat-penggiat mengenai klan nasab Ba'alawi di media sosial itu justru di framing oleh kelompok Ba'alawi sendiri. Bisa jadi kemungkinan besar para sesepuh yang ada di struktural PBNU ini kemungkinan besar dalam tanda petik ya, itu diberikan masukan-masukan oleh para Ba'alawi bahwa yang terjadi di media sosial hari ini itu adalah bukan lagi pembahasan nasab klan Ba'alawi secara ilmiah atau diskursus,
atau adu argumentasi by data, tapi lebih kepada propaganda memecah belah umat antara sesama muslim. Itu baru kemungkinan ya. Tapi kalau kita cermati lagi, ya, kita cermati lagi dengan seksama. Apa yang dikatakan oleh Gusmus beberapa saat yang lalu, yang di situ juga ada Ketua PBNU, Gus Yahya Kholilistakuf, bahwa tradisi di Nahdlatul Ulama sejak dulu, seperti pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari, itu menyebutkan bahwa, ini menurut Gusmus ya, bahwa dialektika, adu argumentasi, kritik yang membangun itu memang sudah menjadi tradisi Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, ketika hari ini juga ada sebuah identitas yang melekat pada kelompok klan Ba'alawi yang dianggap itu sudah mapan, nasabnya tersambung dengan Dzurriyyat Rasulullah. Kemudian ada seorang kiai dari Banten membuat tesis kajian ilmiah mengenai nasab klan Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Ini sebetulnya kalau dianggap sebagai sebuah pertentangan, sebagai sebuah pertengkaran, sebagai sebuah konflik, ini justru bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Gusmus, yang menyatakan bahwa saling mengkritik di dalam organisasi PBNU itu ada hal yang biasa. Jangan dipandang sebagai sebuah perpecahan. Meskipun dalam pertemuan saat itu antara Gusmus, kemudian ada Gus Yahya Kholilistakuf, ada juga Kiai Haji Miftahul Ahyar, itu tidak membahas tentang konteksnya nasab. Tapi benang merah apa yang dikatakan oleh Gusmus ini sangat terkait dengan apa yang disebut di sini adalah kritik, adu argumentasi di dalam tubuh PBNU itu sudah terjadi dan dibangun oleh pendirinya terdahulu, Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi sekali lagi, kalau polemik mengenai nasab klan Ba'alawi yang sudah rungkat ini dijadikan sebagai satu perpecahan, satu propaganda yang memecah belah antar umat Islam itu sendiri, membenturkan ulama dan habaib, membenturkan antara Nahdliyin dan para muhibin Ba'alawi, itu framing yang dibangun oleh kelompok Ba'alawi sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.